Bab 1406. Hasto menjawab, senjata. Begitu mendengarnya, Wira langsung mengerti. Benar juga, tidak peduli sekuat apapun dirinya, dia tidak akan bisa menang dari senjata. Akan tetapi, Wira tidak pernah takut senjatanya kalah dari yang lain. Dia punya pistol, siapa yang bisa melawan pistolnya? Jadi, selanjutnya kita akan mempelajari senjata. Aku mengenal seorang ahli senjata yang luar biasa hebat. Tapi, dia paling ahli dalam teknik tongkat. Tekniknya sangat terkenal di seluruh sekte gunung dan sekte langit. Jadi, kamu harus mempelajarinya. Paham, jelas Hasto. Wira tidak keberatan. Apabila dikuasai dengan baik, teknik tongkat ini tidak kalah dari teknik pedang. Selain itu, kekuatan membunuhnya juga dahsyat. Apalagi, Wira memiliki metode khusus menempas senjata, dia tentu tidak takut. Namun, Wira tetap bertanya, omong-omong, Kak Hasto, apa senjata kalian hanya terbuat dari baja? Apa setajam pedang Treksa? Hasto menggeleng sambil menjawab, senjata biasa tentu nggak sehebat pedang Treksa, tapi ada beberapa senjata kuno yang hebat. Ada beberapa ahli yang spesialis menempas senjata, mereka bisa meningkatkan ketajaman senjata sampai berkali-kali lipat, bahkan menambahkan karakteristik khusus pada senjata. Wira cukup terkejut mendengarnya. Dia membalas, apa benar-benar ada senjata sehebat itu? Bisa membelah lautan dengan satu serangan. Hasto pun tertawa dan menggeleng. Dia berkata, enggak sampai sehebat itu, tapi banyak juga senjata hebat. Cepat suruh penduduk dusun Darmadi membuat tongkat untukmu. Kamu akan berlatih teknik tongkat sebentar lagi. Wira mengangguk mendengarnya. Benar, dia butuh tongkat sekarang. Oke, kalau begitu, bantu aku kirimkan pesan kepada mereka. Kamu sudah yakin, kan? Jangan menyesal nanti, ujar Hasto. Begitu mendengarnya, Wira pun merasa heran. Bukankah ini sudah ditentukan? Kenapa harus menyesal? Apa mungkin ada yang salah dengan teknik tongkat itu? Kak Hasto, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanya Wira karena merasa ekspresi Hasto tampak aneh. Dia merasa Hasto merahasiakan sesuatu darinya. Enggak, dia ahli tongkat terbaik di dunia, sangat hebat. Kamu pasti akan mendapat banyak manfaat kalau belajar darinya, sahut Hasto sambil terkekeh-kekeh. Perkataannya ini terdengar agak berlebihan, terutama ekspresinya yang aneh itu. Wira pun tidak berpikir terlalu banyak lagi. Bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa pelatihan ini tidak mudah. Ketika mereka pergi, seorang pria tua di atas pohon pegunungan menatap keduanya lekat-lekat. Dia tidak lain adalah Nagendra. Tidak ada lagi kegilaan sebelumnya. Tatapannya tampak sangat jernih. Pria tua itu menatap Wira dan Hasto dengan penuh tekad sambil bergumam, muridku, aku melewati hidupku dengan gila selama ini. Tapi, sekarang aku sudah lebih waras. Sudah saatnya aku melakukan sesuatu. Seusai melontarkan itu, pria tua itu pun berkelebat pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi, dia datang ke sebuah rumah kayu dan meninggalkan sebuah pesan dengan wajah tersenyum. Bab 1407. Hasto segera mengajak Wira meninggalkan hutan belantara ini. Awalnya, Wira mengira bahwa mereka akan pergi ke tempat yang tersembunyi. Namun, kali ini mereka malah mengunjungi sebuah sekte. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti sebuah benteng pegunungan. Ada sebuah papan besar bertuliskan 3 kata di depannya, yaitu Sekte Tongkat Sakti. Wira tertegun sejenak. Kalau bukan karena sudah tahu bahwa mereka datang untuk belajar teknik tongkat, dia mungkin akan mengira bahwa mereka sedang berada di wilayah seorang peramal. Wira mengedipkan mata sambil bertanya, inikah tempatnya? Mendengar itu, Hasto mengangguk sebelum menjelaskan, tempat ini memang terlihat kumuh, tapi Sekte Tongkat Sakti pernah menjadi salah satu bagian dari Sekte Langit. Teknik tongkat mereka adalah yang terbaik di dunia. Benar-benar luar biasa, tapi, ketua sekte mereka sudah lumpuh. Teknik tongkat mereka juga mulai punah. Sampai pada generasi ini, hampir nggak ada orang yang bisa bergabung dengan Sekte Tongkat Sakti lagi. Jadi, ketua sekte mereka pernah bilang padaku, kalau ada orang berbakat yang datang kemari, dia pasti akan membantu dan mengajarkan rahasia teknik mereka dengan senang hati, tambah Hasto. Setelah mendengar penjelasan Hasto, Wira baru paham. Hanya saja, bagaimana seseorang yang sudah lumpuh mengajarkan dirinya tentang teknik tongkat. Itu sebabnya, Wira pun bertanya, Kak Hasto, kamu bilang dia sudah lumpuh. Ini, Hasto segera memahami maksud Wira.
Dia buru-buru berkata, bukan lumpuh seperti yang kamu bayangkan. Hanya, pusat energinya saja yang sudah rusak. Kekuatannya juga turun ke asterik awal, bahkan jauh lebih rendah daripada murid dalam Sekte Langit. Jadi, wajar saja kalau dia dianggap lumpuh. Dia sendiri juga mengakuinya. Penjelasan Hasto lagi-lagi membuat Wira paham. Asterik awal, Wira bahkan belum sampai ke tahap itu, jadi orang ini tentu memiliki kualifikasi untuk mengajarinya. Ayo, kita masuk. Usai berkata demikian, Hasto langsung mengajak Wira masuk ke Sekte Tongkat Sakti. Seperti yang dikatakan oleh Hasto, memang tidak ada banyak orang di sana. Tampaknya belum tentu ada 20 orang di sekte ini. Bahkan, lingkungan di sini pun tidak sebanding dengan gunung tempat geng Mary berada. Tidak lama kemudian, mereka tiba di desa tanpa ada hambatan. Begitu masuk, mereka langsung disambut oleh suara tawa yang ceria. Hahaha, Hasto, kamu benaran datang. Segera setelah itu, Wira mendapati seorang pria tua yang membungkuk. Postur tubuhnya kurus dan langsing, juga terlihat agak cabul. Kedua kumisnya bahkan membuatnya terlihat makin mesum. Pria tua itu berkata, "Oh, apakah ini pemuda jenius yang kamu maksud?" "Biar kulihat." Beberapa saat kemudian, dia menambahkan, bagus, bagus." Tatapannya penuh kecerdikan. Hanya orang cerdas yang mampu mempelajari teknik tongkat. Bagus sekali, dia sangat lumayan. Oke, dia saja. Aku menyukainya. Pria tua itu berbicara tanpa basa-basi sehingga membuat Wira kebingungan. Hanya menatapnya sekilas, orang ini bisa langsung tahu bahwa dirinya cerdas. Bagaimana caranya? Hasto segera berkata, hahaha. Atvik, sesuai permintaanmu, aku sudah menemukan seorang pemuda berbakat. Selama sebulan ini, tolong ajarkan dia tentang teknik tongkat kalian. Jangan khawatir, dia pasti bisa mewarisi teknik kalian itu. Hasto bahkan tidak menanyakan pendapat Wira. Pernyataannya ini membuat Wira agak kebingungan. Dia tidak terlalu tertarik untuk mewarisi teknik dari sekte apapun. Wira hanya ingin menyelamatkan Julian. Segera setelah itu, Atvik menatap Wira, lalu berbicara dengan lugas, hahaha. Itu sama sekali nggak penting. Tapi, anak muda, kamu harus berjanji padaku, kalau aku mengajarimu teknik tongkat ini, begitu kamu menemukan pemuda yang cocok, kamu juga harus mewariskannya kepadanya, mengerti? Senior, jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya, jawab Wira. Dia tidak menolak permintaan itu. Jika benar-benar mampu mewarisi teknik ini, dia pasti akan mewariskannya ke orang lain nantinya. Atvik pun berucap, bagus. Kamu kelihatannya sudah siap juga. Ayo, pakai zirah ini. Bab 1408. Kemudian, Atvik langsung melemparkan sebuah bungkusan kepadanya. Wira tidak berpikir terlalu banyak. Dia secara refleks membuka bungkusannya, lalu tertegun sejenak. Di dalamnya, memang ada zirah. Hanya saja, kenapa zirah ini begitu aneh? Ada sebuah helm dan celana besi. Namun, selain itu tidak ada apa-apa lagi. Wira yang kebingungan pun bertanya, apakah ini zirah? Begitu mendengar kata-kata ini, Atvik sontak tertawa, lalu menjawab, tentu saja ini adalah zirah. Bagaimana, zirah ini bagus, kan? Anak muda, supaya kamu nggak cedera, cepatlah dipakai. Jangan tanya alasannya. Melihat Atvik yang terkekeh-kekeh, Wira benar-benar makin bingung. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tetap mengenakannya. Celana besi ini benar-benar ketat, tetapi cukup nyaman dipakai, sama sekali tidak seperti yang Wira bayangkan. Begitu pula dengan helmnya, ukurannya sangat pas. Kemudian, Atvik membawa kemari 2 batang tongkat yang tampak keras, tetapi sebenarnya terbuat dari serat katun dan rami. Di dalam tongkat tersebut, hanya ada batang kecil seukuran jari. Bagian luarnya dilapisi dengan serat katun sehingga tidak terlalu sakit ketika mengenai tubuh. Aku akan mengajarimu pakai ini, pelajari dengan baik, ucap Atvik. Dia melemparkan 1 tongkat ke arah Wira sembari memegang 1 tongkat lainnya. Setelah itu, dia mengajak Wira keluar. Atvik menambahkan, anak muda, kamu sudah mencapai tahap atas, lumayan bagus. Aku akan menekan kekuatanku, lalu menggunakan kekuatan tahap atas untuk melawanmu. Kamu harus berhati-hati, teknik tongkatku ini adalah yang terbaik di dunia. Usai berkata demikian, Atvik langsung menyerang ke arah Wira. Sementara itu, Wira juga tidak berpikir terlalu banyak. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk berlatih teknik tongkat yang luar biasa.
Hanya saja, setelah bertarung, Wira benar-benar tercengang. Bukankah pria tua ini hendak mengajarkannya tentang teknik tongkat? Nyatanya, dia hanya mengajarkan untuk bertindak curang. Dia akhirnya mengerti alasan harus mengenakan celana besi ini. Semua pukulan tongkatnya mengarah ke bagian bawah celananya, tanpa ada posisi lain. Serangannya terkesan begitu licik dan kasar. Atvik berucap, hahaha, gimana, anak muda, teknik tongkatku luar biasa, kan? Ada begitu banyak teknik tongkat di dunia ini, tapi teknik tongkat seperti ini jarang ada. Di manakah titik lemah manusia? Salah satunya adalah di atas kepala, sementara yang lainnya ada di antara kaki. Kepala lebih sulit untuk dipukul, jadi kita harus menyerang bagian kaki. Sekte kami sudah mewarisi teknik ini selama bertahun-tahun. Kami sangat paham tentang berbagai rute serangan, bahkan sudah punya seperangkat jurus sempurna yang lengkap, jelas Atvik sambil menyerang. Wira benar-benar terkejut. Dia terus-menerus berada dalam posisi bertahan, bahkan menjepit kedua kakinya. Akan tetapi, tongkat Atvik terus menyerangnya bak belut. Jadi, dalam beberapa menit singkat ini, celana Wira telah dipukul ratusan kali. Apabila mereka benar-benar bertarung, bagian bawah tubuh Wira pasti sudah hancur sekarang. Saat itulah, Wira akhirnya benar-benar paham cara kerja dari sekte ini. Dia juga memahami alasan ketua sekte ini memiliki paras yang begitu mesum. Sebab, dia memang khusus melakukan hal-hal cabul seperti ini, jadi penampilannya tentu harus mendukung. Bab 1409. Meskipun Wira baru saja memasuki dunia bela diri, dia paham tentang cara berkelahi. Hanya wanita yang akan menggunakan trik licik seperti ini saat berkelahi dengan pria, di mana terus menyerang bagian bawah tubuh. Teknik ini benar-benar cabul. Wira sungguh kehabisan kata-kata. Apabila dia tahu akan seperti ini sebelumnya, dia tidak akan pernah mempelajari teknik tongkat. Sekalipun mempelajarinya, dia tetap tak akan bisa menggunakannya dalam pertarungan nyata. Hanya orang tebal muka yang berani mempraktikkannya. Wira terlihat sangat murung. Atvik sebenarnya menyadari hal tersebut, tetapi sama sekali tidak peduli. Dia hanya berkata, hehe, kamu agak malu-malu, ya. Nggak apa-apa, adaptasi perlahan saja. Atvik menyimpan tongkatnya sambil terkekeh-kekeh. Awalnya, Wira ingin memberitahu Hasto bahwa dia tidak ingin belajar lagi di sini. Namun, tidak disangka Hasto yang masih berada di sana tadi, sudah pergi terlebih dahulu. Wira merasa sangat frustrasi. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, "Senior, sepertinya teknik tongkat ini nggak cocok untukku. Jadi, bisakah aku nggak mempelajarinya lagi?" Wira benar-benar tidak ingin belajar lagi. Kalaupun menguasainya, bagaimana dia bisa mempraktikkannya secara langsung? Dia tidak akan mungkin menggunakan teknik tongkat ini di depan umum. Apa? Hahaha. Baiklah, kamu nggak usah khawatir. Hasto sudah pergi. Nggak masalah kalau kamu nggak mau belajar. Begini, kamu tinggal dulu saja. Bagaimanapun, ini sudah sore, kan? Ucap Atvik. Sorot matanya memancarkan kelicikan. Mendengar ini, Wira pun mengangguk. Tidak mungkin dia pergi sekarang, bukan? Wira pun memutuskan untuk tinggal semalam di sana. Saat langit mulai gelap dan Wira baru saja berbaring di ranjang, Atvik tiba-tiba masuk ke kamarnya. Wira cukup kaget sehingga segera bertanya, "Senior, ada apa?" Atvik menjawab, "Ayo, anak muda, aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu adalah tempat yang bagus." Entah kenapa, begitu kata, tempat yang bagus, dilontarkan olehnya, Wira merasa sangat aneh. Dia tidak yakin jika tempat itu benar-benar bagus. Itu sebabnya, dia menolak, "Benarkah? Senior, aku nggak mau ikut. Aku sudah ngantuk, ingin tidur duluan." Wira tidak ingin pergi karena takut ditipu olehnya. Namun, Atvik sudah meraihnya dan langsung menariknya keluar. Dia berkata seraya terkekeh-kekeh, "Jangan khawatir. Percayalah padaku, mana mungkin aku menipumu." Kemudian, dia membawa Wira ke belakang gunung. Usai melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya sampai di sebuah danau setelah 20 menit berlalu. Cahaya bulan menyinari permukaan danau dan terlihat sangat indah. Wira secara tanpa sadar bertanya, "Ini tempat apa?" Mendengar itu, Atvik sontak tertawa. Kemudian, dia segera menjawab, "Kamu tunggu saja, akan ada pertunjukan bagus." Wira tidak terlalu yakin, pertunjukan bagus apa yang bisa terjadi di danau ini. Namun, karena sudah datang,
dia hanya bisa diam-diam menatap ke arah danau itu bersama Atvik. Tidak lama kemudian, suara tawa yang ceria terdengar, diikuti dengan beberapa gadis muncul dalam pandangan Wira. Setelah tertegun sejenak, dia segera menyadari niat dari pria tua ini membawanya kemari. Atvik ternyata mengajaknya untuk mengintip para gadis mandi. Begitu menyadari hal tersebut, Wira ingin pergi dari sana. Tidak disangka, Atvik sudah mengetahui rencananya. Dia segera menekan titik akupuntur di tubuh Wira. Dalam sekejap, tubuh Wira langsung membeku dan tidak dapat bergerak sama sekali. Wira berujar, "Senior, kamu." Atvik malah tertawa sebelum berkata, "Hehe. Anak muda, mana mungkin aku akan membiarkan kamu yang begitu berbakat kabur. Kamu hanya merasa malu, kan? Menurutmu, teknik tongkatku sulit dipraktikkan, kan? Itu karena kamu masih tahu malu. Hari ini, aku akan bantu memutuskan urat malumu." Usai berkata demikian, Atvik mengeluarkan pisau dan merobek semua pakaian Wira. Tubuh Wira sontak terekspos. Dia sudah telanjang bulat sekarang. "Senior, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Wira. Dia awalnya berpikir bahwa mereka hanya akan mengintip para gadis mandi. Namun, kini dia malah dipaksa telanjang. Situasi apa ini? Bab 1410. Ketika Wira masih kebingungan, Atvik hanya tertawa terbahak-bahak, tanpa memedulikannya. Pada saat yang sama, beberapa gadis itu sudah telanjang. Mereka langsung masuk ke dalam air dan mulai mandi sambil bercanda tawa. Melihat situasi itu, Atvik pun terkekeh-kekeh. Dia mengangkat Wira, lalu segera melemparkannya ke dalam danau. Wira sangat terkejut. Kini, dia sepenuhnya telanjang, sementara para gadis itu sedang mandi di sini. Ini adalah serangan ganda. Sayangnya tidak ada gunanya dia berpikir terlalu banyak sekarang. Seiring terdengarnya suara, Wira langsung jatuh ke dalam danau. Di momen itu, para gadis amat tercengang. Mereka mulai berteriak panik dan segera naik ke darat. "Dasar cabul, dasar tukang intip, beraninya kamu mengintip kami mandi." Para gadis itu sangat panik dan segera mengenakan pakaian mereka. Wira sungguh tak berdaya, padahal, dia sama sekali tidak mengintip. Sebab, dia terus memejamkan matanya. Pada saat ini, salah satu wanita tiba-tiba berkata, "Ada yang salah. Lihatlah, tubuhnya sangat kaku. Apa mungkin titik akupunkturnya ditekan seseorang? Jangan-jangan, dia akan tenggelam di sana. Haruskah kita menyelamatkannya?" Beberapa wanita itu mulai ragu-ragu, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan Wira. Mereka mencari seutas tali dan mengaitkannya ke tubuh Wira untuk menarik pria itu ke tepi danau. Pada saat ini, mereka baru menyadari bahwa Wira sepenuhnya telanjang. "Ah, tukang intip ini, kenapa dia telanjang?" Beberapa wanita itu sangat kesal. Entah siapa di antara mereka yang langsung melemparkan mantelnya ke tubuh Wira. Setelah itu, mereka baru berani menoleh ke arah pria itu. Wira berusaha menjelaskan, "Maaf, semuanya aku dijebak orang lain. Tapi, jangan khawatir, aku sama sekali nggak mengintip kalian mandi. Kalian juga lihat sendiri, aku ini korban, kan?" Mendengar ini, beberapa gadis itu akhirnya mulai menilai Wira. "Kamu terlihat cukup tulus," kata-katamu terdengar masuk akal juga. "Iya, kalau kamu benaran mengintip kami mandi, nggak mungkin menekan titik akupunkturmu sendiri, kan? Kamu datang dari mana? Kenapa bisa tiba-tiba muncul di sini?" Mereka berkumpul di sekitar Wira dan tak kuasa bertanya-tanya. Pipi Wira sontak memerah. Saat ini, dia dikelilingi oleh begitu banyak gadis. Dia merasa sangat malu karena berada dalam keadaan telanjang dan hanya ditutupi sebuah mantel. Wira pun menjawab, Aku dari Sekte Tongkat Sakti. Senior ingin aku mempelajari teknik tongkat, jadi dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya." Namun, ketika para gadis itu mendengar penjelasannya, mereka langsung mengernyit. "Jadi, kamu dari Sekte Tongkat Sakti? Dasar tukang intip, nggak ada orang baik di Sekte Tongkat Sakti. Tampaknya Sekte Tongkat Sakti benar-benar memiliki reputasi yang buruk. Semuanya, aku baru datang hari ini. Aku juga ditipu. Aku sebenarnya berencana untuk pergi besok," ucap Wira. Dia tidak ingin para gadis itu salah paham. Akan tetapi, mereka yang mendengar penjelasan Wira malah mendengus dingin. Bab 1411. Beberapa wanita cantik itu berkomentar, "Memangnya omonganmu bisa dipercaya?" "Benar, tapi kita nggak boleh meninggalkannya di sini.
Bisa gawat kalau dia ditemukan oleh binatang buas. Kita harus meminta penjelasan kepada Advik dari Sekte Tongkat Sakti itu. Kemudian, beberapa wanita cantik itu langsung mengikat Wira dan membawanya ke Sekte Tongkat Sakti. Wira tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia sangat membenci Advik. Siapa sangka, Advik mencelakainya. Sesampainya di Sekte Tongkat Sakti, Wira langsung dilempar ke lantai. Para wanita cantik itu berteriak-teriak. Advik, dasar pria tua sialan, cepat keluar. Iya, cepat keluar. Advik yang mengantuk pun berjalan keluar. Dia bertanya, bukannya ini wanita-wanita cantik dari Sekte Teja? Ada apa kalian mencariku? Advik pandai sekali berpura-pura sehingga Wira benar-benar kesal. Salah satu wanita cantik menunjuk Wira sembari bertanya, siapa dia? Advik memandang Wira, lalu terdiam sesaat. Kemudian, dia menyahut, aduh, muridku, kamu kenapa? Kamu tertangkap basah karena mengintip orang mandi. Wira benar-benar geram, bisa-bisanya Advik menuduhnya mengintip orang lain mandi. Wira berucap, kamu. Advik menyela, kalau kamu suka, aku bisa memperkenalkannya kepadamu. Kenapa kamu malah mengintip orang mandi? Bahkan, titik meridianmu disegel. Benar-benar menyedihkan. Advik melihat beberapa wanita cantik itu seraya berkata, aku mewakili muridku untuk minta maaf kepada kalian. Para wanita itu tertegun. Salah satu dari mereka menceletuk sambil menatap Wira, tadi kamu nggak bilang begitu. Bukannya kamu bilang Advik yang menyegel titik meridianmu. Wira segera menjelaskan, dia, Sebelum Wira sempat menyelesaikan perkataannya, Advik sudah menutup mulut Wira. Advik menimpali, kamu jangan fitnah aku. Kalaupun mau lihat wanita cantik mandi atau cari kesenangan, kamu juga nggak boleh berbuat seperti itu. Wira kesal setengah mati. Dasar pria tua sialan. Sementara itu, beberapa wanita cantik tersebut marah-marah. Dasar pria mesum. Cih, kami bawa kamu pulang karena takut kamu kenapa-kenapa. Ternyata kamu memang mesum. Kemudian, para wanita cantik itu pergi dengan kesal. Wira segera membentak, cepat lepaskan aku. Mereka sudah pergi. Advik tertawa, lalu bertanya, gimana rasanya? Wira menegur, apa-apaan kamu? Aku benar-benar canggung. Bab 1412. Advik yang merasa puas berujar, baguslah kalau kamu marah. Itu berarti rasa malumu akan perlahan berkurang. Wira membentak, aku sudah bilang, aku nggak mau belajar. Aku mau pergi dari sini. Advik menimpali, nggak masalah. Tapi, aku nggak akan membuka segel titik meridianmu. Apa kamu bisa pergi? 11. Wira berang setelah mendengar ucapan Advik. Setelah memikirkannya sejenak, Wira memutuskan untuk menyetujui ucapan Advik terlebih dahulu. Jadi, Wira berkata, oke, aku mau belajar. Tapi, kamu buka segel titik meridianku dulu. Advik tertawa, lalu berucap, oke, sepakat. Kemudian, Advik membuka segel titik meridian Wira. Setelah itu, Wira langsung melompat dan kembali ke kamar untuk mengganti baju. Wira hendak pergi. Advik bertanya, bukannya kamu bilang kamu mau belajar teknik tongkat di sini? Wira mendengus dan menyahut, aku membohongimu tadi. Kamu sendiri yang keterlaluan, aku nggak mau belajar denganmu. Kamu membuatmu malu demi memaksaku belajar teknik tongkat. Aku nggak pernah merasa secanggung ini. Mendengar perkataan Wira, Advik mengerjap dan berkomentar, bagus, aku suka dengan tindakanmu. Sekarang kamu makin nggak tahu malu. Ini memang inti dari teknik tongkat. Omongan Hasto memang benar, kamu itu orang yang kucari. Kamu bisa mewarisi teknik tongkat dariku. Advik sangat puas, tetapi Wira malas memedulikan Advik. Wira tidak ingin tinggal di tempat ini. Wira bukan hanya mempelajari teknik tongkat yang begitu aneh, dia juga harus ditindas oleh Advik. Wira langsung pergi dan Advik pun panik. Advik segera mengejar Wira dan menghentikannya. Wira sangat kesal melihat Advik yang berdiri di depannya sambil tersenyum licik. Wira membentak, mau apa kamu? Jangan halangi aku. Aku mau pergi. Pergi, sahut Advik yang panik. Dia menatap Wira seraya membujuk, jangan pergi. Teknik tongkat ini sangat hebat. Kamu belajar dulu denganku. Kamu harus percaya padaku. Kalau kamu berhasil mempelajari teknik tongkat, kelak kamu akan menjadi orang yang sangat hebat. Kamu bisa mengalahkan orang yang menyinggungmu dengan mudah. Wira makin kesal setelah mendengar perkataan Advik. Wira berusaha menahan amarahnya, lalu berujar,
kamu ini benar-benar menyebalkan. Teknik tongkat ini begitu aneh, memangnya aku bisa mempelajarinya darimu. Lagi pula, kalau orang berstatus tinggi sepertiku mempelajari teknik ini, bukannya aku akan malu saat memukul selangkangan orang dengan tongkat. Atvik tersenyum licik. Dia melambaikan tangannya sembari menimpali dengan santai, aduh, itu nggak masalah. Aku sudah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun, jadi aku tahu banyak hal. Yang paling penting itu kamu harus membereskan bahaya dan musuhmu. Atvik melanjutkan, asalkan kamu mau belajar, aku jamin kamu pasti bisa mengalahkan semua musuhmu. Kamu jangan pergi dulu, aku lihat kamu punya bakat untuk belajar teknik tongkat. Apa? Tanya Wira. Dia merasa tidak berdaya. Wira tidak yakin sebenarnya Atvik berniat menyindir atau memujinya. Wira hanya melambaikan tangan sembari meneruskan dengan serius. Kamu dengar baik-baik, aku ulang sekali lagi ucapanku. Aku nggak akan belajar teknik tongkat denganmu. Jadi, kamu menyerah saja. Wira mendengus. Sementara itu, Atvik mengerjap setelah mendengar perkataan Wira. Kemudian, Atvik berpura-pura kecewa dan berucap, "Hais, ya sudahlah. Kalau kamu mau pergi, itu berarti kita memang nggak berjodoh." Atvik mengambil sebotol arak, lalu menuang 2 gelas arak dan berkata, "Kamu minum dulu arak ini. Setelah itu, kita nggak saling berhubungan lagi." Bab 1413. Hanya saja, Wira tidak menyangka dirinya akan pingsan setelah meminum arak. Selanjutnya, Wira terus disiksa oleh Atvik. Wira tahu teknik tongkat ini memang langka. Namun, Wira merasa teknik ini sangat aneh sehingga dia tidak menyukainya. Waktu 3 bulan berlalu. Akhirnya, latihan teknik tongkat yang mengerikan pun berakhir. Di sisi lain, faksi Aswad sudah berdiri di kedalaman hutan kerajaan Agrel selama bertahun-tahun. Para murid di faksi ini bertindak semena-mena karena dipimpin oleh ketua Asterik Menengah. Semua wanita yang tinggal di sekitar daerah itu tidak berani keluar dari rumah. Mereka juga tidak merasa tenang saat berada di dalam rumah karena takut dicelakai oleh murid faksi Aswad. Beberapa hari ini, pengurus faksi Aswad sengaja menangkap gadis perawan untuk mengambil esensi darah mereka. Dengan demikian, kekuatan ketua faksi bisa meningkat. Pada saat yang sama, Wira yang sudah selesai latihan diutus oleh Hasto untuk menguji hasil latihannya selama 3 bulan di faksi Aswad. Wira yang berpakaian hitam muncul. Tongkat yang dibawanya membuat orang-orang gentar. Wira berucap, beraninya kalian melakukan perbuatan keji seperti ini. Seharusnya, faksi kalian melindungi keselamatan orang-orang, tapi kalian malah berbuat jahat. Ketua faksi Aswad menimpali, kamu masih muda, tapi berani memfitnah kami. Hari ini, kami nggak akan melepaskanmu begitu saja. Kalau begitu, kita nggak usah bicara omong kosong lagi, ucap Wira. Dia paling benci dengan orang yang melakukan perbuatan jahat, tetapi berharap untuk dihormati orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Ketua faksi Aswad sangat meremehkan Wira yang memprovokasinya. Dia memberi isyarat kepada pengurus faksi yang bertugas menangkap wanita untuk segera bertindak. Apa daya, Wira bukan orang bodoh yang bertindak gegabah. Hari ini kamu pasti akan mati, ujar pengurus faksi. Setelah itu, dia langsung terpental. Ketua faksi melihat tubuh bawahannya menghantam pilar yang terletak di depan aula, lalu terjatuh di lantai. Ketua faksi berkata, beraninya kamu melukai bawahanku. Kalau aku nggak menghabisimu, pembuat masalah di dunia persilatan pasti akan bertambah lagi. Wira menimpali, belum tentu aku yang menjadi pembuat masalah. Tapi, kamu nggak akan bisa muncul di dunia persilatan lagi. Kemudian, Wira terus berkelebat di tengah kerumunan. Banyak murid-murid faksi yang terpental keluar. Ekspresi ketua faksi terlihat datar, tetapi sebenarnya dia kaget. Meskipun ketua faksi punya kekuatan Asterik Menengah, selama ini dia hanya sibuk menindas orang-orang. Sekarang, kekuatan ketua faksi tidak seperti dulu lagi. Kecepatan Wira sangat tinggi. Tak lama kemudian, Wira dan ketua faksi pun bertarung. Pengalaman bertarung Wira masih kurang. Sementara itu, ketua faksi lebih berpengalaman meski sudah lama tidak bertarung. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Ketua faksi menemukan kelemahan Wira, lalu dia segera menyerang. Namun, respons Wira juga cepat. Dia mengubah teknik tubuhnya dan menghindari serangan ketua faksi. Ketua faksi berkata, aku akan memberimu kesempatan kalau kamu minta ampun sekarang. Walaupun berada di posisi yang unggul, ketua faksi tahu bahwa Wira bukan orang yang lemah. Jika terus bertarung,
mereka berdua pasti akan terluka parah. Saat ini, kekuatan ketua faksi sedang meningkat, sebaiknya dia menghindari terjadinya masalah. Nggak usah, sahut Wira dengan yakin. Dia mengeluarkan tongkatnya, kekuatannya sangat dahsyat. Ketua faksi mengancam, kamu sendiri yang cari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak kejam. Dia mengeluarkan senjata andalannya, yaitu pedang pusaka berwarna perak. Sebelum Wira sempat merespons, ketua faksi sudah menyerang Wira. Saat ketua faksi mengayunkan pedang pusakanya, energi pedang yang mengerikan pun memelesat. Semua orang tahu bahwa Wira pasti akan terluka parah jika diserang energi pedang itu sekalipun dia tidak tertusuk pedang. Wira juga tidak lengah. Dia memelesat ke langit, lalu berputar. Wira berhasil menghindari serangan energi pedang itu. Kemudian, Wira berkelebat dan berdiri di atas sebuah pohon tua.